Berapa banyak di antara saudara mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama dengan kami karena hari ini ACS genap 7 tahun anniversary. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. 7 tahun itu bukan angka yang singkat ketika dijalani, ya, sebuah perjalanan up and down, lembah dan gunung. Bahkan di gereja ini kami pernah mengalami badai yang sangat kencang. Tetapi puji Tuhan, we survive the storm oleh penyertaan Tuhan. Dan justru kami belajar, ternyata kalau ada orang lain yang terkena badai, jangan kita menghakimi dia. Ayo kita mau belajar untuk merangkul, mendoakan, berempati. Ya saudara, siapa yang mau? Coba lihat tangannya. Haleluya. Kita menuntun mereka untuk bagaimana caranya bisa keluar dari badai dan bangkit lagi. Saudara, kalau engkau diberkati dengan perayaan ACS hari ini, jangan lupa ya foto, video, lalu upload ke sosial media ya. Komentar di YouTube channel kami buat jemaat online yang selama ini sudah menyaksikan di YouTube. Kami rindu untuk suatu saat bisa berjumpa juga dengan saudara ya. Ayo kita ramaikan saudara ACS 7 anniversary. Ada yang mau? Ya, puji Tuhan. Kita sangat diberkati sekali karena hari ini saudara kita kedatangan tamu ya, sepasang suami istri, adik-adik rohani kami yang sedang kami mentorkan tentang pelajaran keluarga ya saudara ya. Nah, kalau saudara rindu diberkati, ayo kita sambut sama-sama, kita dengarkan kesaksian pujian dari Lee Jong Hun dan Moa. Shalom. Kayaknya masih lemas. Shalom. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Moa dan ini suami saya Lee Jong Hun. Oh, masih ingat. Iya dong, iya. Pasti. Kami mempunyai 4 orang putri semua. Yang pertama 18 tahun, kedua 15 tahun, ketiga 6, keempat 5 tahun. Puji Tuhan kami sangat bersyukur bisa diundang di tempat ini. Pertama kali juga kami berterima kasih buat Ko Daniel dan Ci Debbie yang sampai saat ini masih mementoring kita. Karena buat saya itu mentoring penting karena kalau gak ada mentoring gak ada covering. Gak ada covering gak ada fathering. Itu yang saya selalu dengar. Jadi saya mungkin perjalanan saya bersama suami saya itu menjadi satu kesaksian sih ya buat hidup saya. Yang mungkin enggak gampang untuk dilewatin. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga di tempat ini pasti punya badai dan musim-musim tersendiri yang dimana memang perlu banget yang namanya mentoring dan perlu banget yang namanya komunitas yang tepat. Nah di sini tuh saya bersyukur ada Ci Debbie sama Ko Daniel juga karena dari sini juga kami bisa belajar, bisa mengenal Tuhan lebih dalam, bagaimana berkomunikasi juga. Ini luar biasa banget. Satu perjalanan hidup saya memang banyak ya yang saya udah alami sama Tuhan. Penyertaan Tuhan tuh luar biasa sampai di titik mungkin yang baru-baru kemarin sampai kami juga jadi dimentoring oleh Ci Debbie dan Ko Daniel ini karena pernikahan kami. Di tahun kemarin tepat 7 tahun pernikahan sama kayak di ACS juga 7 tahun pernikahan. 7 tahun itu angka sempurna, that's mean enggak ada yang gampang untuk menyempurnakan sesuatu. Ada amin? Kalau kita bersama Tuhan selalu diberikan kekuatan baru. Itu yang saya percaya. Tapi saat melewati badai, jujur secara manusia saya gak sanggup. Secara daging saya pengen berontak. Secara ego saya pengen nunjukin, Tuhan di mana sih Tuhan? Saya ini udah melakukan apa bagian yang udah kau berikan. Tapi kok ada aja, ada lagi. Tapi ternyata Tuhan negur saya sesuatu bahwa di kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Ada amin? Jadi sebenarnya proses dalam hidup kita
apapun, mau kita masalah finansial, mau masalah keluarga, pasangan, bahkan pergumulan hidup kita masing-masing ya, pekerjaan, studi. Percayalah, kalau Tuhan lagi tempatkan kalian di posisi suatu masalah, suatu badai yang kalian lagi hadapi, nikmati bersama Tuhan. Enggak gampang, yes, susah. That's why kita butuh orang-orang sekitar kita, komunitas yang tepat, orang-orang yang mendoakan kita. Bahkan di situ percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengangkat kalian. Karena di situ saya percaya saat kita lemah, saat kita lagi jatuh dan terpuruk, itu Tuhan lagi proses kita. Dimana proses itu membuat kita itu bisa bersaksi di depan orang, membuat kita itu menjadi suatu pelajaran di mata dunia bahwa kita bisa berubah, kalian pun pasti bisa. Ada amin? Nah, tahun kemarin itu tepat saya mengalami badainya yang parah banget karena menurut saya ini mencintai suami saya ini ternyata melebihi Tuhan. Dan saya nggak sadar bahwa Tuhan cemburu. Tuhan itu pengasih, penyayang, yes. Tapi dia nggak mau diduakan untuk masalah mengasihi. Karena saya boleh baca ya satu ayat firman Tuhan. Ini di Matius 10 ayat 37 sampai 39. Tapi saya baca sampai 38 aja. Barang siapa lebih mengasihi ayahnya atau ibunya daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa lebih mengasihi anaknya daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow, ini tuh ayat yang sangat saya kena karena saya kayaknya mencintai suami saya lebih dari apa yang saya tuh istilahnya saya menduakan Tuhan lah. Dikit-dikit pokoknya suami saya kemana saya kejar. Sebagai manusia saya pernah ditegur salah satu mentor dia juga. Waktu dia lagi pulang pagi, saya nggak tahu, saya mengandalkan kekuatan saya cari dia. Saya punya GPS tuh di handphone saya cari kemana-mana. Saya telepon mentor. Kok saya nggak kuat gimana nih? Saya harus cari, pokoknya saya harus ketemu sama dia. Nggak boleh dia ngelakuin dosa segala macam. Awalnya saya berpikir itu. Mentor saya cuma ingat, sabar, tenang. Kamu pulang Neng, karena kamu cari dengan kekuatan kamu. Itu nggak akan bisa. Kalau Tuhan mengubah dia itu gampang. Kamu cari Tuhan dulu. Baru nanti Tuhan nyatakan kemuliaannya. Wah saat itu sih sebagai manusia ya, saya nggak sanggup. Saya nggak punya pikiran. Ya percaya sih, tapi saat dalam proses itu susah melihat kepercayaan itu. Tapi saat ada orang yang kuatin, ya udahlah Tuhan, nggak tahu saya mesti gimana. Sampai di titik di Desember tahun lalu, satu hari itu ya memang saya tuh sampai akhirnya titik saya berlutut menangis. Saya berserah, Tuhan udah deh suami saya mau ngapain, saya udah gak sanggup. Saya terserah Tuhan, saya cuma mau berserah. Saat saya berserah sama Tuhan, Tuhan ternyata jawab doa saya. Dan saat itu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Ini manusia ini susah banget kalau diubah oleh istrinya, apalagi ya kalau bapak ibu saudara punya suami tuh, kita ngomongin suami kayaknya kayak udah ada tembok nih di telinga gitu. Tapi satu ketika dia bisa datang ke saya nangis, dia bilang I'm sorry. Saya sampai kaget, wow Tuhan ini beneran apa enggak ya, kayak mimpi gitu. Karena buat saya sesuatu hal yang luar biasa yang ternyata kalau kita kejarnya, kalau kita takutnya pada dunia, kejar keinginan daging, emosi, ego kita, Tuhan gak mau bekerja. Karena Tuhan tuh bilang di kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Nah di situ tuh baru saya bilang, oh maksudnya itu gini. Maksudnya kayak gini toh, berarti kita gak boleh ngandalin kekuatan sendiri. Itu memang ada, ayatnya tuh terbukti. Karena Tuhan gak mau kerja, Tuhan mikir dari atas, ya udah biarin aja anakku gelut aja sendiri sama masalahnya. Gak mau tak bantu karena bukan Tuhan tidak mau menolong. Tapi kita masih memakai kekuatan kita, pikiran kita, ego kita, daging kita, kemauan kita. Aku yang dipuaskan. Sampai satu titik ketika kita menyerah, bersandar, berserah sama Tuhan,
berlutut di kaki Tuhan. Percaya nggak? Tuhan nggak mungkin nggak jawab doa kita. Waktunya belum tentu sesuai kita, yes. Tapi pasti Tuhan jawab. Ada amin? Dan kuasa Tuhan buat saya itu ketika suami saya diubahkan. Kuasa Tuhan itu yang tak terbatas itu ternyata mampu memulihkan orang loh. Saudara percaya? Ada amin? Karena kalau kita bilang masalah, ada satu cerita di Alkitab, tembok Jericho itu tebal banget. Cuma dengan puji-pujian 7 kali keliling, umat Israel itu mengelilingi, itu hancur. Itu kuasa dari mana kalau bukan kuasa Tuhan? Itu kuasa yang tak terbatas, kuasa supranatural yang kadang-kadang kita pikir, Tuhan kayaknya gak sanggup deh. Kita kadang-kadang underestimate Tuhan gitu loh. Padahal ketika kita berserah, kuasanya tak terbatas itu mampu memulihkan, mengubah karakter, mengubah orang yang kerasnya minta ampun, pemikirannya kadang-kadang jauh dari pandangan firman Tuhan, tapi Tuhan bisa putar balikan keadaan itu. Ada amin? Ada satu, minta kunci deh ya, lepas aja. Ada satu pujian yang ini sangat-sangat menurut saya menguatkan saya, dan saya pengen pujian ini juga bisa nguatin saudara di tempat ini, karena apapun badai, apapun goncangan dalam hidup saudara sekalian, percayalah ada kuasa yang tak terbatas melampaui apapun. Tuhan akan bekerja di setiap proses hidup kita. Ada amin. Makasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau angkatku. Terbang tinggi ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu. Katakan sama-sama. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Saya tuh percaya kita semua di tempat ini Tuhan udah persiapkan musim-musim di mana kita itu diubahkan. Saya percaya di setiap musim dalam hidup kita, mau di keuangan, mau di keluarga, pernikahan, hubungan apapun di muka bumi ini, Tuhan cuma pengen kita itu gak ngandalin kita sendiri,
tapi balik lagi ke firman, mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, tapi kita nggak punya firman Tuhan dalam hidup kita tuh nggak akan ada apa-apanya. Hidup kita tuh nggak akan bisa berbuah. That's mean Tuhan percayakan proses itu, nikmati. I know itu susah, sangat. Karena itu yang akan menjadi kesaksian kalian. Di mana teman-teman di lingkungan kalian itu diubahkan, dikuatkan, dipulihkan. Percaya enggak? Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Suami saya yang luar biasa ini, saya tahu Tuhan tempatkan untuk mengubah saya. Bukan mengubah dia sebenarnya. Karena Tuhan mau lihat saya hidupnya berkemenangan. That's why dia tempatkan di posisi saya yang menyakitkan kadang-kadang. Bukan kadang-kadang ya. Tiap kali kadangnya. Tapi saya percaya itu buat mengubah karakter dan hidup saya. Mungkin saat ini suami saya akan menyaksikan sesuatu yang dialami bersama Tuhan. Dan dia diubahkan. Saya sangat-sangat bersyukur buat Tuhan. Silakan. Akhirnya kasih kesempatan saya ngobrol. Saya hitung 10 menit dia ngobrol sendiri. Ini kayaknya kelamaan ya. Dan teman-teman yang luar biasa tahu ya, kemarin gak ada perjanjian ini kan. Itu. Istri apa yang dia lakukan segalanya semuanya benar. Suami semuanya salah ya. Ya gak apa-apa. Suami gak perlu dibenerin. Memang banyak dosanya suami-suami. Ya jadi ya shalom, kenalan dulu, saya Lee, ini istri saya yang Moa. Sudah Pak tadi. Udah ya, aku boleh omong ya gak? boleh. Ya dari sini kelihatan limited edition ya. Jadi wanita-wanita itu sehari cuma berapa kata? 25.000. Iya. Oh, ibu-ibu 25.000, 500.000 ya. Ini limited, super limited. Dan bukan cuma dia, anak saya empat-empatnya wanita yang luar biasa. Per hari kayaknya 100. Jadi total 400 tambah 500 plus mertua saya yang luar biasa juga ya. Pokoknya keluarga kita yang luar biasa. Kata Tuhan gak boleh perhitungan. Loh, itu kan perhitungan untuk menguatkan saya. Ya. Jadi saya cerita sedikit background saya itu bukan Kristen awalnya. Saya terlahir di keluarga yang gak percaya Tuhan. Jadi saya dari kecil nggak tahu itu kalau Tuhan ada. Mungkin ada, saya mungkin pikir ada Tuhan. Tapi kalau Tuhan ada, kenapa keadaan kita begitu susah? Kenapa kita makan pun susah, harus pisah dengan orang tua kita, harus pisah dengan saudara kita. Bahkan di luar diejek, dipukul, dibully. Why? Mungkin sekarang dilihat saya kelihatannya rapi, tinggi. Mungkin sekarang punya istri, anak-anak. Mungkin saya punya kerjaan yang tetap. Jadi orang-orang kemana-mana saya pergi, ya puji Tuhan, dipuji. Mereka bilang banyak yang diberkati katanya. Beda sekali waktu saya kecil, selalu bilang, kamu itu anak yang begini, anak begini. Saya nggak pernah sekalipun dipuji waktu masa kecil saya. Jadi mungkin saya bertumbuh dengan keras hati. Dan saya pikir, oh ternyata Tuhan itu nggak ada. Kalau Tuhan ada nggak mungkin. Saya harus berpisah dengan ayah saya. Ayah saya harus tinggalin saya umur 3 tahun harus ke Indonesia. Saya tinggal berduaan dengan mama saya. Saya dulu punya impian, punya jendela di dalam rumah. Semua punya jendela di rumah? Berarti bersyukur toh ya. Saya dulu gak punya jendela, saya tinggal di gudang. Saya makan nasi, itu juga harus mohon-mohon dengan ya sama orang lain sampai makan pun susah. Dari situlah saya hidup, saya pikir kalau kita mengandalkan Tuhan tidak mampu, jadi kita harus andalin diri sendiri. Saya hidupnya seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya ke Indonesia, saya punya impian dulu. Pokoknya saya gak mau miskin, pokoknya saya harus kaya, saya harus punya uang untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau miskin siapapun bisa ejek kita, siapapun bisa bully kita. Tapi ketika kita punya duit, siapa yang berani ejek kita? Saya mindsetnya dulu seperti itu. Dari situlah saya menjadi boyband waktu itu, meskipun hanya lip sync, duit saya waktu itu banyak. Oh jangan salah, tadi mau nyanyi kalau janjian suara saya bagus loh. Ya, zaman dulu lip sync ya kan. Tapi anehnya Tuhan mengizinkan saya mempunyai sesuatu dalam arti sehari dulu cari 100.000 susah. Tiba-tiba kontrak 100 juta, 200 juta, 300 juta, gampang banget dapatnya. Oh, ya kan? Tanpa Tuhan saya bisa, saya pikir begitu. Akhirnya 2 tahun saya berjaya, akhirnya saya itu makin sombong, makin keras kepala, akhirnya saya jatuh. Saya jatuh benar-benar habis, sampai semua TV gak ada yang manggil saya.
sampai uang saya semuanya habis. Akhirnya saya uang deposit apartemen saya bawa keluar, akhirnya saya tinggal di kos. Dan untungnya Tuhan masih mengasihi saya, mengirimlah satu malaikat yang luar biasa cantik limited edition sebelah saya ini, mendampingin saya, dia menguatkan saya terus, dia bilang, kamu bisa. Tuhan Yesus itu ada buat kamu juga. Saya bilang itu Tuhan kamu bukan Tuhan saya. Kalau Tuhan kamu itu baik, saya nggak mungkin jatuh miskin. Tapi untungnya istri saya waktu itu nggak terlalu cerewet, nggak beda sama sekarang ya. Jadi dia cuma hanya doain saya selama berapa tahun? 7 tahun. Lebih. Enggak dong, 2 tahun. Sampai sekarang. Oh enggak, sampai sekarang. Tapi doanya waktu itu 2 tahun, akhirnya saya puji Tuhan kembali berkarir sebagai aktor, jadi kayak kelas internasional, sitkom dan lain-lain. Dari situ saya percaya, anehnya orang-orang habis jatuh dikasih berkat pasti percaya Tuhan. Wah Tuhan itu baik bisa mengembalikan saya. Tapi habis itu lupa. Habis itu saya bilang, oh, perpuluhan itu apa? Dia bilang perpuluhan dari penghasilan kita harus kasih 10% buat Tuhan kita. Terus 10% itu kalau pendetanya pakai macam-macam gimana? Saya tanya gitu. Dia bilang itu bukan urusan kamu. Loh itu urusan saya, itu uang saya. Jadi masih keras kepala. Misalkan saya jadi Tuhan saya begini nih. Si Korea kecil satu ini gitu kan. Tapi akhirnya saya mulai pelajarin. Oh ternyata Tuhan Yesus itu benar ada. Saya percaya. Tapi makin sibuk karir saya, makin diberkati sama Tuhan. Saya mulai lupain Tuhan. Makin malas gereja. Makin lebih pentingkan mamon daripada Tuhan kayaknya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih badai yang luar biasa tahun lalu. Kita satu keluarga ini semuanya terlihat happy di media sosial. Dan memang sampai tahun lalu sebelumnya masih happy. Ternyata istri saya berpendapat beda karena saya ini suka diem kalau di rumah. Meskipun kelihatan ceria begini, di rumah saya nggak pernah obrol. Jadi dia itu pingin obrol, ingin obrolkan tentang keluarga. Hari ini aku kegiatannya begini. Suami udah capek kerja pulang, istri itu harus kasih istirahat gitu loh suaminya. Makanya lihat suami-suami pada botak-botak kan. Itu karena stres, Beb. Saya bukan menyinggung Anda loh. Ya. Enggak ini kan ya, itu best friend saya ya. Jadi istri itu harusnya kasih waktu menurut saya. Tapi ternyata istri itu bukan perlu solusi atau perlu dibalas jawab apa, perlu didengerin. Tapi anehnya suami-suami kalau dengar 1000 kata, 2000 kata capek telinganya. Akhirnya mulai berantem. Saya bilang, aduh kamu cerewet. Memang dia cerewet. Tapi harusnya saya menerima kan. Saya udah menikah dengan dia harusnya menerima semuanya. Akhirnya numpuk, kita akhirnya silent treatment. Silent treatment itu gimana Beb? Kadang-kadang kita tuh mengabaikan perasaan kita, nggak mau diselesaikan. Udahlah, pokoknya kita pikir, yaudahlah kamu tahu daripada ribut kita diem aja. Dan itu tuh sangat bahaya banget. Mungkin Cidebi bisa kasih pengetahuan nantinya, tapi itu sangat bahaya. Akhirnya kita terpendam-pendam yang satu ketika akan menjadi bom waktu. Dan akhirnya dia Juni tahun lalu dia meninggalkan saya, bawa anak-anak saya semua. Karena dari kecil saya itu menurut saya uang dan keluarga itu paling penting. Karena dengan masalah uang saya harus pisah dengan orang tua saya kan. Dari kecil nggak ada kesempatan bersama orang tua saya. Jadi ketika dia mengambil anak saya ke Amerika dan dia berencana memang tidak kembali. Saya merasa dia khianatin saya. Akhirnya saya benar-benar marah, 2 minggu saya doa sama Tuhan. Tuhan kenapa kau ambil sih dari aku keluarga? Ya seperti tadi istri sempat bacain. Memang Tuhan itu maha kasih tapi Tuhan itu cemburu juga loh. Kita terlalu mentingin keluarga kita daripada Tuhan Yesus. Dan saat itu saya gak pernah andalin Tuhan. Saya cuma mohon sama dia, mohon sama anak-anak jangan pergi. Tapi tetap dia pergi. Dari situ saya mulai melirik-lirik kanan kiri. Ya muncullah satu sosok. Kelihatannya baik, kelihatannya cantik. Oh kayaknya menurut saya Tuhan Yesus kirim penggantinya saya pikir. Ternyata itu salah total, akhirnya saya melakukan dosa, saya sempat selingkuh sama dengan dia. Intinya selingkuh itu bukan harus semuanya loh. Melirik SMS, WhatsApp pun udah selingkuh itu. Dengan kata-kata romantis sudah selingkuh loh bapak-bapak. Jangan sampai dosa kayak saya. Jadi akhirnya
Tuhan mengizinkan badai itu, akhirnya dia kembali ke Indonesia dan kita selama ini nggak pernah bisa beresin masalah silent treatment, apalagi kita bisa kembali romantis sekian 7 tahun pernikahan kita. Akhirnya saya ngaku, saya ini yang salah, saya ini harusnya lebih menerima dia. Akhirnya dia kasih solusi, mau nggak kita cari orang ketiga? Bukan orang ketiga buat selingkuh, bukan. Orang ketiga buat konsultasi. Saya pikir, dulu kalau saya pikir, buat apa kita konsultasi? Orang lain ini belum tentu mampu kayak kita, belum tentu lebih baik dari kita. Bukan. Makanya cari orang yang benar, jangan cari orang di diskotik gitu, jangan. Akhirnya kita cari ya Ko Daniel sama Ci Debbie. Dia benar-benar mentoring kita. Mereka tidak pernah judge, meskipun saya pernah melakukan dosa. Dia merangkul kita, ya berarti itu Tuhan mengirim mereka kepada kita kan. Dan ketika kita berserah dan kita mengakui bahwa kita salah dan kita benar-benar punya komunitas yang baik, Tuhan ampuni kita kok. Tapi setelah ampuni jangan lakuin lagi ya bapak-bapak ya. Saya yakin di sini nggak ada yang lakuin kayak saya, nggak ada. Tapi intinya kita harus berserah sama Tuhan. Jangan mengeraskan hati kita. Masa lalu, jangan ingat-ingat terus. Yang penting masa sekarang dan masa depan. Ketika kita punya istri di samping kita, meskipun dia cerewet, meskipun mulai dia keriput, sayangilah istri kita. Makanya rekening-rekening semua serahkan kepada istri kita. Ibu senang sekali kalau ketika rekening ya. Dan juga istri-istri ketika suami pulang, kasih dia nafas dulu. Kasihlah ya nafas 1 menit baru cerewet boleh. Ya tuh. Jadi semoga sharing kita bisa berkat buat kita semua. Dan juga Ya, saya percaya ya, di setiap musim hidup kita, apapun itu, Tuhan itu gak pernah berhenti untuk menolong kita. Ada amin? Tuhan itu gak pernah berhenti kasih setianya. Cuman kadang kita yang bandel, kadang kita yang gak menerima dan mengucap syukur bahwa ternyata sampai detik ini kita bisa bernafas. Sampai detik ini kita bisa bangun, keadaan tubuh sehat aja itu sudah satu hal yang luar biasa. Kita punya pasangan hidup yang meskipun gak menyenangkan, sebenarnya kita harus bersyukur karena itu proses buat hidup kita. Kita merasa kadang-kadang Tuhan kayaknya gak menolong kita. Berkali-kali kita kadang-kadang mikir, Tuhan kok aku di posisi kayaknya lembahnya tuh kelam banget, jatuh banget, kayaknya susah banget. Tapi Tuhan itu tetap setia dan Tuhan itu tetap selalu menolong kita. Ada amin? Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu mengubahkan setiap kita. Kasih kuasanya dia itu mengubahkan hati, pulihkan kita, meremukkan hati kita yang hancur sekalipun untuk diubahkan. Dan kita menjadi sebuah emas yang murni di hadapan Tuhan. Ada amin? Ada satu pujian lagi, ini sangat memberkati saya. Bahwa Tuhan itu di setiap apapun kondisi keadaan kita, gak akan pernah berhenti menolong kita. Dia Allah yang setia. Ada amin? Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. meskipun doa
tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan sama-sama. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan sama-sama, berkali-kali Tuhan selalu menolong kami. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Ada amin? Katakan sama-sama. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara percaya Tuhan selalu menolong hidup saudara, katakan sama-sama bahwa dari hati saudara Tuhan itu pernah dan selalu akan terus menolong kalian. Ada amin? Ada amin? Dan saya percaya kuasa Tuhan mampu dan sanggup, dan Dia setia, Allah yang setia untuk menolong kita semua. Ada amin? Katakan sama-sama. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau kuatkan aku. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan sama-sama, berkali-kali Tuhan menolong kami. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita katakan sekali lagi bahwa Tuhan sanggup menolong dan tetap setia pada kita. Ada amin? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan aku. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Katakan sama-sama, Tuhan menolong kita. Berkali-kali kau menolong,
kasih Tuhan memberkati. Silakan duduk.